Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bening Prameswari Susilo dari kelas 6C, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan sebuah proposal yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan Media Modul di Sekolah Dasar Negeri 8 Banjar, Kota Banjar Patroman. Bab pertama yaitu pendahuluan. Terdapat latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam meningkatkan dan menginvestasikan sumber daya manusia Indonesia untuk jangka panjang. Melalui pendidikan, masyarakat Indonesia akan dapat mampu bersaing dengan bangsa lain yang disiapkan sebagai generasi bangsa, sehingga akan disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang baik pendidikannya, sedangkan bangsa yang buruk pendidikannya tidak akan menjadi bangsa yang maju. Mutu pendidikan dapat terwujud jika proses pembelajaran diselenggarakan secara efektif. Artinya, proses pembelajaran dapat berjalan secara lancar, terarah, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pendidikan sebagai salah satu sarana meningkatkan mutu pendidikan sangat penting dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pendidikan dapat membantu proses belajar siswa dalam proses belajar mengajar yang pada gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Manfaat dari media pembelajaran modul ini diharapkan akan memotivasi siswa untuk belajar mandiri, kreatif, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, guru dan sekolah dituntut dapat mengembangkan dan membekali siswa dengan berbagai kompetensi dengan tujuan agar siswa dapat menyesuaikan dirinya dengan perubahan yang ada. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media modul yang ditinjau berdasarkan situasi pembelajaran yang ada, yaitu dari pelaksanaan pembelajaran, peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Terdapat 3 poin. Yang pertama, masih terdapat guru yang belum menuntaskan materi belajar kepada siswa didik sehingga mengakibatkan tidak tercapainya KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua, adanya faktor-faktor kendala atau penghambat pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan modul tersebut. Yang terakhir, siswa kurang aktif dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga siswa kurang interaktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu pelaksanaan pembelajaran menggunakan media modul di SDN 8 Banjar, Kota Banjar Patroman. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan media modul di SDN 8 Banjar, Kota Banjar Patroman. Yang kedua, bagaimana peranan guru pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan media modul di SDN 8 Banjar, Kota Banjar Patroman. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan media modul di SDN 8 Banjar, Kota Banjar Patroman. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media modul di SDN 8 Banjar, Kota Banjar Patroman. Yang kedua, untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media modul di SDN 8 Banjar, Kota Banjar Patroman. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu guna mengembangkan keasahan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi guru. Penelitian ini diharapkan lebih praktis dan mudah dalam menyampaikan materi pada siswa didik. Yang kedua, bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan siswa dapat lebih berprestasi dan lebih giat lagi dalam belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, bagi siswa. Penelitian ini diharapkan siswa lebih mandiri dalam belajar dan mudah mengerti materi yang telah disampaikan oleh guru.
Selanjutnya bagi prodi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam dunia pendidikan khususnya di jenjang sekolah dasar. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran atau pembelajaran yang sudah dibuat. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran meliputi persiapan bahan ajar atau materi yang akan diberikan pada siswa didik, proses pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi prestasi belajar. Yang kedua, belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang atau individu yang bertujuan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik dengan meningkatkan pengetahuan melalui alat indera dan pengalamannya. Yang ketiga, media pembelajaran adalah suatu alat bantu yang digunakan pada proses pembelajaran untuk memudahkan dalam menyampaikan materi ajar dari guru kepada penerima atau siswa. Yang keempat, modul adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Yang kelima, guru atau pendidik adalah orang yang menyampaikan pesan materi ajar pada siswa dengan harapan dapat dipahami dan dimengerti apa yang telah disampaikan. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang A, pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang saling berhubungan dan bisa terjadi secara simultan. Salah satu pengertian mengenai pembelajaran dikemukakan oleh para ahli, yaitu pembelajaran adalah suatu persiapan yang dipersiapkan oleh guru guna menarik dan memberi informasi kepada siswa, sehingga dengan persiapan yang dirancang oleh guru dapat membantu siswa dalam menghadapi tujuan. Yang kedua, pola pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Salah satu pola pembelajaran tradisional yaitu menentukan tujuan pembelajaran, penetapan isi dan metode pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu aspek-aspek pembelajaran. Aspek-aspek pembelajaran meliputi sikap guru, bahan pelajaran, media pembelajaran, dan hasil belajar sangat mempengaruhi minat dan motivasi siswa dalam belajar. Sikap atau tingkah laku guru dijadikan model oleh siswa-siswanya. Para siswa meniru sikap atau tingkah laku guru yang baik maupun buruk. Dalam proses belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan belajar, yaitu ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisa, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yaitu penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Selanjutnya ranah psikomotorik, yaitu berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi 6 aspek, yaitu gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan berseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, gerakan ekspresif, dan interpretatif. Yang keempat, model-model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pola atau rencana yang dapat digunakan untuk mengoperasikan kurikulum. Yang kelima, jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran modul. Pembelajaran modul merupakan suatu program belajar mengajar yang terkecil yang dipelajari oleh siswa sendiri secara perseorangan atau diajarkan oleh siswa kepada dirinya sendiri. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif yaitu pengajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota akan diberi
masing-masing tanggung jawab dan saling bekerja sama dalam membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Yang selanjutnya, model pembelajaran langsung, yaitu model pembelajaran yang dirancang khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Yang keempat, model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu yaitu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan model yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan. Melalui pembelajaran terpadu, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk dapat menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajari. Yang kelima, model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, yaitu model pembelajaran ini dirancang untuk membantu mencapai tujuan-tujuan seperti meningkatkan keterampilan intelektual dan investigasi, memahami peran orang dewasa, dan membantu siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri. Dan selanjutnya, model pembelajaran CIRC atau pembelajaran terpadu. Setiap siswa bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Setiap kelompok saling mengeluarkan ide-ide untuk memahami suatu konsep dan menyesuaikan tugas sehingga terbentuk pemahaman dan pengalaman belajar yang lama. Yang ketujuh, model pembelajaran Missouri Mathematics Project. Pembelajaran MMP merupakan program yang didesain untuk membantu guru dalam hal efektivitas penggunaan latihan-latihan agar siswa mencapai peningkatan yang luar biasa. Latihan yang dimaksud berupa lembar tugas proyek, di mana pada saat kegiatan belajar mengajar, guru memberikan tugas proyek kepada siswa agar siswa dapat mengerjakan soal-soal tersebut. Yang B, teori belajar di sekolah dasar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Pengertiannya yaitu teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Ciri-ciri dari teori behaviorisme yaitu mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan, dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Aplikasi teori behaviorisme. Kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behaviorisme memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau pembelajaran. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme. Pengertiannya yaitu sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksi pengalaman, kita mengkonstruksi pengetahuan kita tentang dunia tempat kita hidup. Teori belajar konstruktivisme. Perkembangan anak bermakna membangun struktur kognitif atau peta mentalnya yang diistilahkan dengan skema atau konsep jejaring untuk memahami dan menanggapi pengalaman fisik dalam lingkungan sekitarnya. Ciri-ciri dan prinsip teori konstruktivisme yaitu menekankan pada proses belajar, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan pada hasil, mendorong siswa untuk mampu melakukan penyelidikan, mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami. Yang C, media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran yaitu media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar.
Media pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu alat bantu yang digunakan pada proses pembelajaran. Dengan adanya media dimaksudkan dapat mempermudah dalam menyampaikan materi ajar dari guru kepada penerima atau siswa, sehingga dapat mempertinggi efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran antara lain yaitu mulai dari media yang paling sederhana sampai kepada media yang cukup rumit dan canggih. Media pembelajaran dapat digolongkan menjadi 3, yaitu media hasil teknologi cetak, yang kedua media hasil teknologi audiovisual, dan media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran antara lain penyajian materi ajar menjadi lebih standar. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik, kegiatan pembelajaran menjadi interaktif, waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran dapat dikurangi, kualitas belajar dapat ditingkatkan, memberi nilai positif bagi pengajar, meningkatkan sifat positif peserta didik, dan proses belajar menjadi lebih kuat atau baik. Manfaat dari media pembelajaran yaitu dalam proses pembelajaran secara umum, dengan digunakannya media pembelajaran, siswa dapat mudah menangkap pengetahuan yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa akan merasa nyaman. Guru akan semakin mudah dalam menyampaikan pengetahuan. Adanya pemanfaatan waktu yang efektif. Sedangkan secara khusus, pemanfaatan media pembelajaran antara lain, menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisien dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang D. Modul pembelajaran. Pengertian dari modul pembelajaran. Modul merupakan suatu alat sarana pembelajaran yang di dalamnya berupa materi, metode, dan evaluasi yang dibuat secara sistematis dan terstruktur sebagai upaya untuk mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan. Modul dirancang secara khusus dan jelas berdasarkan kecepatan pemahaman masing-masing siswa, sehingga mendorong siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Tujuan dari modul antara lain memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, agar dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya, memungkinkan siswa dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Manfaat modul pembelajaran antara lain, siswa memiliki kesempatan melatih diri belajar secara mandiri. Belajar menjadi lebih menarik karena dapat dipelajari di luar kelas. Berkesempatan mengekspresikan cara-cara belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Berkesempatan menguji kemampuan diri sendiri dengan mengerjakan latihan yang disajikan dalam modul. Mampu membelajarkan diri sendiri. Karakteristik dari modul pembelajaran yaitu self-instructional, merupakan karakteristik yang penting dalam modul. Dengan karakter tersebut memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Selanjutnya, self-contained. Modul dikatakan tersebut apabila seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Selanjutnya, berdiri sendiri atau stand alone merupakan karakteristik modul yang tidak tergantung pada bahan ajar atau media lain, atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. Selanjutnya, adaptif. Modul hendaknya memiliki adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya, bersahabat. Modul juga hendaknya memenuhi karakteristik user-friendly atau bersahabat dengan pemakaiannya. Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakaiannya, termasuk kemudahan pemakaian dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan.
Komponen-komponen yang terdapat dalam modul antara lain rumusan tujuan instruksional yang eksplisit dan spesifik, petunjuk guru, lembar kegiatan siswa, lembar kerja siswa, kunci lembar kerja, lembar evaluasi, dan kunci lembar evaluasi. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan menggunakan media modul. Kelemahan dalam penggunaan media modul antara lain, biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibutuhkan lama. Menentukan disiplin belajar yang tinggi dan mungkin kurang dimiliki oleh siswa pada umumnya dan siswa yang belum matang pada khususnya. Membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari fasilitator untuk terus-menerus memantau proses belajar siswa. Sedangkan kelebihan dari penggunaan modul adalah bahwa belajar menggunakan modul sangat banyak manfaatnya. Siswa dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya sendiri. Pembelajaran dengan modul sangat menghargai perbedaan individu, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Maka pembelajaran semakin efektif dan efisien. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan dan menggambarkan tentang pelaksanaan pembelajaran menggunakan media modul di Sekolah Dasar Negeri 8 Banjar, Kota Banjar Patroman secara apa adanya. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di SDN 8 Banjar, Kota Banjar Patroman. Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Oleh karena itu, maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, lokasi yang peneliti pilih adalah SDN 8 Banjar, Kota Banjar Patroman. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Februari 2015. Subjek penelitian adalah seluruh guru kelas 1 sampai kelas 6 dan kepala sekolah yang ada di SDN 8 Banjar, Kota Banjar Patroman, serta rangkaian aktivitas yang dikerjakan. Penentuan subjek penelitian dipilih secara purposive atau teknik pengambilan sumber data dengan mempertimbangkan tertentu. Subjek penelitian dikategorikan berdasarkan metode pengumpulan data seperti 7 orang yang terdiri dari 6 guru kelas 1 sampai kelas 6 dan kepala sekolah untuk dilakukan wawancara. Selanjutnya guru, siswa, dan aktivitas di kelas 1 hingga 6 untuk dilakukan observasi mengenai proses pembelajaran dengan menggunakan modul yang disertai dokumentasi untuk mendukung hasil penelitian. Selanjutnya metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Cara memperoleh data dengan menggunakan pengamatan langsung ke objek penelitian. Observasi yang dilakukan adalah observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dalam proses kerja yang sedang diteliti dan sedang mengamat independen. Selanjutnya wawancara, yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam yang dapat dijadikan sebagai data dalam penelitian. Selanjutnya dokumentasi, yaitu sumber data atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Yang instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data dan menginterpresikan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara dan pedoman observasi. Dengan menggunakan observasi dan wawancara mendalam, dapat memahami makna interaksi sosial, mendalam perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku responden. Yang F, teknik analisis data, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain. Yang G. Keabsahan data. Keabsahan suatu data dapat dilakukan dengan teknik pemeriksaan yang didasarkan atau kriteria tertentu. Untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan kredibilitas. Kriteria ini dipergunakan untuk membuktikan bahwa data atau informasi yang diperoleh benar-benar mengandung nilai kebenaran. Adapun teknik yang dilakukan antara lain, yang pertama, pengamatan secara seksama. Yang kedua, triangulasi atau suatu teknik pemeriksaan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari suatu sumber ke sumber yang lainnya pada saat yang berbeda, atau membandingkan data yang memperoleh dari sumber ke sumber lainnya dengan pendekatan berbeda. Melakukan member check, yaitu untuk memeriksa keabsahan data, dilakukan setiap akhir kegiatan wawancara. Dalam hal ini, peneliti berusaha mengulang kembali garis besar hasil wawancara berdasarkan catatan yang dilakukan peneliti agar informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.